Saudara, tak ada yang menyangka dikenal sebagai sosok yang ramah dan sayang keluarga. Ada seorang ayah justru membunuh istri dan anaknya sendiri saat sedang tertidur. Tidak menghentikan kekejiannya, pelaku bahkan juga mengincar anak sulungnya. Beruntung korban dapat menyelamatkan diri dan mencari pertolongan. Lantas bagaimana peristiwa lengkapnya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Pembunuhan ibu dan anak di dalam rumah 8 April lalu mengejutkan warga Kampung Baru, Serang, Banten. Dari dalam rumah ini, seorang ayah tega menghabisi nyawa anak dan istrinya saat sedang tertidur. Bahkan pelaku merencanakan membunuh anaknya yang lain sebelum akhirnya korban dapat melarikan diri. Jumat 8 April minggu lalu, warga Kampung Baru, Desa Sentul, Kabupaten Tangerang dikagetkan oleh teriakan seorang bocah berusia 18 tahun yang menemukan ibu dan adiknya tewas di tangan ayahnya sendiri. Di rumah inilah pelaku S tega menghabisi nyawa istri dan anaknya dan kemudian mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untuk mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian ini, saudara, mari ikuti penelusuran kami. Polisi mendatangi TKP menemukan korban sudah tak bernyawa dengan sejumlah luka senjata tajam. Sementara, pelaku mencoba melakukan bunuh diri dengan mengambil pisau milik sanak keluarganya. Saudara, inilah tempat kejadian di mana pelaku S tega menghabisi nyawa istri dan anaknya. Untuk mengetahui bagaimana kronologi pada malam hari itu, kita akan berbincang dengan Bapak Iwan selaku Kanit Pidum dari Polres Kabupaten Serang. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, mungkin bisa dijelaskan kronologi malam itu tuh seperti apa sih, Pak? Akhirnya polisi datang ke tempat ini setelah mendapat laporan. Ya, jadi malam itu tepatnya di hari Jumat ya, sekitar pukul 2. Awalnya saksi mendatangi ke Polsek Kragilan, Polsek terdekat, bahwa ada salah satu keluarganya yang dibunuh. Seperti itu. Lalu kami seidentifikasi dan anggota Reskrim, anggota Polsek datang untuk melakukan cek TKP dan olah TKP kejadian. Dan betul setelah kami datang ke tempat kejadian, kami dapati banyak bercak darah di depan halaman rumah. Kemudian kita masuk ke dalam juga banyak bercak darah di ruang tamu. Dan didapati di kamar tengah itu ada sosok ibu perempuan dan seorang anak. Sudah posisi tergeletak, sudah tidak bernyawa. Pak, kemudian kan masih ada di salah satu anggota keluarga yang berhasil selamat pada kejadian malam itu, begitu. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban ini, apa sih Pak yang didapatkan oleh pihak kepolisian? Jadi berdasarkan keterangan anak korban yang selamat atas nama Ilham, usia 18 tahun, pada saat itu ya, pukul 8 selesai sholat tarawih bersama, si saksi ini, si anak ini masih berbincang dengan kedua orang tuanya dan adiknya. Normal seperti biasa, nonton TV, bercanda gurau. Terus sekitar pukul 10 malam, bapaknya kedatangan tamu. Bapaknya keluar, ngobrol-ngobrol di depan. Dan Ilham sama ibunya, sama adiknya tidur seperti jam pukul 11. Pada pukul 12 lebih, sekitar 10 menit, Saudara Ilham mendengar ada pintu dibuka dan masuk. Itu kemungkinan bapaknya yang masuk. Nah, sekira pukul 1.30 pintu kamarnya diketok, dibuka oleh si pelaku, ayahnya sendiri, dan langsung duduk di si anaknya ini, Ilham. Nah, kebetulan kata si pelaku, kamu diam, ada yang mau membunuh kita semua. Itu keterangan bapaknya. Terus kemudian Ilham mendorong bapaknya sampai ke
dapur, sampai ke dapur. Kemudian dia mengecek kamar ibu sama anaknya, sama adiknya. Berarti si korban yang selamat ini dengan ibu dan anaknya tidur di kamar terpisah ya Pak? Terpisah. Jadi si korban yang selamat tidur di kamar depan sendiri, sedangkan si ibu dan adiknya ini tidur di kamar tengah, kamar nomor 2. Gitu. Jadi kemudian dia masuk ke kamar, posisi kamar sudah gelap, dia mencoba membangunkan ibunya, tapi tidak bangun-bangun. Kemudian di situ dia pergi, takut dibunuh sama ayahnya. Dia keluar rumah minta tolong ke warga. Kak, mungkin bisa dijelaskan ketika dia keluar rumah dia berlari ke arah mana si korban ini Pak? Jadi ketika korban keluar dari rumah, kebetulan di sini juga dia teriak-teriak, sini minta tolong, dilihat sama ini pamannya, tapi tidak berhenti, korban langsung lari ke sana balik lagi gitu, karena mungkin bingung korban mau kemana arah larinya. Karena panik ya Pak ya? Iya, karena panik isinya. Lah lalu kemudian si pelaku ini gimana Pak? Apakah dia mengejar anaknya atau gimana Pak? Kemudian pelaku ikut ngejar belakang, tapi dicegah sama saksi di sini. Dicegah, dicoba, terus sempat dipukul 2 kali saksi, terus si pelaku lari ke sana ngejar anaknya, balik lagi, terus pelaku masuk ke rumah ini ngambil pisau dapur, kemudian dia melukai tangannya sendiri. Menurut tetangga dan warga sekitar, pelaku dikenal berperilaku ramah dan menyayangi keluarga. Warga tidak pernah mendengar cekcok atau keributan antara pelaku dan para korban. Namun, sebelum kejadian, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kain tampak agak pendiam. Kemudian keseharian dari pelaku dan juga korban ini gimana sih Pak selama ini? Selama ini mah biasa aja, baik. Ke tetangga-tetangga juga baik? Kalau sama tetangga juga baik, kadang ya suka memberi gitu, suka memberi apa sama tetangga, itu orangnya mah baik gitu. Sama teman-teman juga ya baik, kalau ngobrol-ngobrol itu juga baik gitu. Jadi kalau sama istri dan anak ini sama istrinya gitu ya, pernah selama ini pernah mungkin ada pertengkaran gitu? Sama anak istri itu sayang Bu, kalau sama anak istri itu nggak ada pertengkaran, nggak ada apa. Kadang kalau suruh bikin kopi, bikin kopi sayang gitu. Berarti diketahui berperilaku baik ke tetangga ataupun ke keluarga gitu ya Pak? Nggak ada pernah cekcok, berantem gitu, nggak ada, nggak pernah gitu. Nah, terus pada malam kejadian ini, Bapak tuh ketika itu lagi ngapain sih Pak posisinya? Kalau saya pas kejadian itu, pertama itu memang begadang di situ, kan masih ada kopi-kopinya itu Pak Bu. Ibaratnya bekasnya itu ada 5 orang, yang satu ya tersangka itu kan ngobrol-ngobrol gitu. Ya Pak ya? Ngobrol-ngobrol itu sampai jam 12 lewat dikit itu pada pulang, teman-teman saya juga itu pulang. Nah begitu saya pulang udah itu dia masuk lah itu. Nah begitu dia masuk, saya juga masuk karena udah ngantuk itu kan. Saya di rumah itu belum sempat tidur, masih nonton TV itu. Jangka waktu belum ada 1 jam lah, mungkin setengah jam lebih. Nah, ada teriak itu, tolong gitu kan. Itu teriakan dari istri atau dari anak? Dari anak, dari anak si Ilham itu. Begitu saya keluar, udah nyampe sini nih depan rumah ini minta tolong. Nah dianya kelari ke sana, tersangka itu ngejar gitu. Nah saya pegang, udah ngapain, ada apa? Saya pegangin itu, berontak, sempat nonjok ke saya, gitu nonjok. Terus nggak jadi ngejar, terus jadi masuk ke rumah, dia tuh ngambil pisau dapur itu kan. Saya sikep gitu, takutnya kan ngenain keluarga saya, anak istri saya kan. Udah itu sampai keluar, tangannya digini-giniin, dipotong sendiri tuh. Bunuh diri, potong sendiri. Udah itu nggak ada orang Bu, nggak ada orang. Ini kondisi tetangga-tetangga udah pada tidur gitu ya Pak, karena udah sudah tengah tidur, malam ya? ada juga yang tahu juga takut mungkin mau keluarnya.
Nah itu si Ilham itu saya suruh kabur, udah Le kamu kabur, saya bilang bahaya kabur, dianya udah kabur, saya pegang kan darah semua ini, udah licin itu kan takut ngenain saya juga, nggak ada orang, saya lepasin saya kabur juga itu Bu. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan tersangka. Berdasarkan penyidikan, tersangka diduga mengalami depresi karena impitan ekonomi yang selama ini membebani. Kemudian apa sih Pak sejauh ini yang bisa menjadi kesimpulan atau titik terang dari kasus ini tuh? Motif sebenarnya itu apa Pak? Oke, saya buka masker dulu ya, supaya lebih jelas. Sebenarnya latar belakang si pelaku ini, lingkungan keluarganya cukup baik, dia sama istrinya juga nggak pernah ada keributan. Bahkan sampai di malam terakhir itu juga tidak ada keributan antara mereka. Kemudian kita udah tanya, udah keliling di tetangganya untuk alo anamnesa. Mereka rata-rata di tetangga juga menyatakan bahwa keluarga ini keluarga harmonis, tidak ada pernah berantem, cekcok, baik sama istrinya maupun tetangganya. Gitu. Kemudian Pak, setelah ada komunikasi dengan pelaku, kemudian apa yang bisa disimpulkan oleh polisi dengan pendampingan psikolog, dengan pendekatan psikolog seperti ini Pak? Sebenarnya dari awal kita niatnya mengetahui kira-kira kondisi psikologisnya seperti apa ya, itu si pelaku ini. Tapi biasanya dengan motif-motif pembunuhan seperti ini, latar belakangnya pasti, apalagi di dalam keluarga ya, itu biasanya ya nggak jauh dari depresi. Ada beberapa permasalahan atau beban hidup yang dihadapin oleh pelaku, kemudian biasanya dia nggak bisa sharing dengan yang lainnya karena mungkin masalah aib dan sebagainya. Dia sendiri nggak bisa memecahkan, dan hal itu menjadi bebannya tiap hari ketemu seperti itu sampai nggak bisa tidur. Kami kemarin tadi juga cek, dia sempat beberapa seminggu itu bisa paling tidur semalam tuh 1 jam, kemudian melek lagi, bangun kayak gitu. Kemudian badannya kan ada agak kurusan dikit ya, karena ada penurunan berat badan. Itu salah satu indikasi sih sebenarnya untuk bahwa bapak ini mengalami Simptom depresi gitu ya Pak ya. Tidak hanya bagi korban yang selamat, polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada pelaku. Saat ini kondisi pelaku berangsur membaik dan sudah dapat dimintai keterangan. Pak, kemudian kan tadi seperti Bapak bilang bahwa memang pelaku ini sudah memegang senjata tajam begitu. Artinya bisa dikatakan bahwa ini merupakan tindakan yang direncanakan begitu Pak? Untuk unsur perencanaan, sesuai dengan analisa waktu, penyidik belum menemukan fakta hukumnya. Karena pada saat selesai ngobrol dengan tetangga, itu hanya 30 menit dalam fakta hukum di depan penyidik terjadi kekerasan terhadap 2 korban. Nah, sementara kami menemukan kesimpulan bahwa kekerasan terhadap kedua anggota keluarga ini kami lapis dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang juga kami lapis dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman pidananya sendiri mencapai 15 tahun penjara dan atau denda 45 juta rupiah. Demikian. Namun kalau misalkan si pelaku ini ketika dimintai keterangan, kondisinya seperti apa sih Pak sebenarnya? Apakah sudah seperti Bapak tadi katakan, apakah sudah mapan untuk dimintai keterangan atau gimana Pak? Ya, sesuai dengan yang dilakukan penyidik dalam pendampingan dari penasihat hukum yang sudah ditunjuk, sesungguhnya si pelaku ini sudah bisa diajak komunikasi. Pertanyaan penyidik itu sudah bisa dicerna oleh si pelaku, terutama tentang kronologis peristiwa, tentang barang bukti, pisau ada 4 unit atau 4 bilah pisau yang memang yang diamankan penyidik. Polisi di TKP ya Pak? Ya, tetapi ketika berjalan dalam pertengahan pemeriksaan, pelaku cenderung dapat semacam merenung dan hampa, kosong dalam pemikiran, sehingga penyidik juga tidak berani untuk memaksakan
pelaku konsentrasi kembali dalam pemeriksaan. Jadi sifatnya masih sangat fleksibel karena kondisi kejiwaan yang memang masih belum normal, sehingga orientasi penyidik di tengah kebutuhan untuk mencari informasi dan mengumpulkan informasi tetap diarahkan kepada bagaimana pemulihan kondisi kejiwaan pelaku ini bisa dilakukan. Tidak ada yang menyangka, saudara, kenapa akhirnya pelaku tega mengakhiri hidup istri juga anaknya. Pelaku diketahui gelap mata dan kemudian mencoba mengakhiri hidupnya setelah sebelumnya mencoba membunuh anak yang terakhir. Pelaku diketahui orang yang baik dan sayang keluarga dan kemudian tidak pernah memiliki masalah dengan tetangga sekitar. Saat ini pelaku sudah ditahan oleh pihak kepolisian untuk didalami lagi apa motif sebenarnya pelaku tega mengakhiri hidup keluarga. Rizka Ananda, Redi Syarifi, Kompas TV, Banten.